adik-adik semuanya, kembali lagi di WTC Kids Online minggu ini bersama dengan Lulu. Lulu kedatangan tamu spesial, mau tahu nggak siapa? Lulu panggil dulu ya. Benji, Benji. Ini dia tamu spesial kita, namanya Benji. Benji, say hi dulu dong ke teman-teman. Benji bilang, hai teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita mau belajar firman Tuhan nih Benji. Iya katanya si Benji, kita mau belajar sama-sama ya Benji ya. Iya katanya Benji. Nah, tema firman Tuhan kita minggu ini adalah tentang menjadi seperti Yesus. Apa Benji? Oh, Benji bilang menjadi seperti Yesus. Benji. Tahu nggak kenapa sih kita mesti datang atau mengikuti ibadah online setiap minggu? Oh, Benji bilang karena kita mengasihi Tuhan. Ya betul ya Benji ya? Oh iya. Lalu apa lagi Benji? Oh iya, karena kita mau belajar firman Tuhan. Lalu apa lagi Benji? Oh, karena kita mau mengajak teman kita ke sekolah minggu ya. Bareng-bareng sama Benji ya ke sekolah minggunya ya. Iya, yang terakhir Benji tahu nggak apa? Oh iya, katanya Benji karena kita harus hidup benar setiap hari. Wah, Benji pintar sekali ya. Iya. Oke, Benji, kita siapkan hati, kita siapkan tubuh kita siapkan jiwa kita buat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Shalom adik-adik. Wow, saatnya kita memuji Tuhan. Oke, kita harus semangat. Semangat, kalau kita semangat, adik-adik di rumah juga harus semangat. Siap, Ayo semuanya bangkit berdiri. Mau coba? Siap ya? Kita tepuk tangan dulu. Siap? Bilang tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Putar. Bersama-sama. Siap, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Sekarang kepala. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan. Ayo digoyang-goyang. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Sekarang lagi tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Dan digoyang-goyang. Tepuk tangan. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Terakhir kepala. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Bersama-sama, putar lagi. Bersama-sama. Sekali lagi ya. Bersama-sama. Yeay. Wah, Kak Natasha. Kita percaya adik-adik yang di rumah pasti semangat. Iya dong. Walaupun di rumah kita percaya kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus. Ya, kita tetap semangat ya Kak. Yes. Nah, Kak Natasha. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke. Yuk adik-adik siapkan hati kita, buka hati kita untuk firman Tuhan hari ini. Ya, nah adik-adik yuk semuanya tutup matanya. Kita mau nyanyi sama-sama ya.
Yesus. Adik-adik bilang sama-sama, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik kita buka hati, kita mau nyanyi sama-sama. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik sekali lagi. Anak Tuhan yang manis. Adik-adik sembah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang manis, jadikan kami anak-Mu, anak Tuhan yang manis. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, anak Tuhan yang manis. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan. Biar kami mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sulit membayangkan sesuatu yang belum pernah kau lihat sebelumnya.
Tapi hanya karena kamu belum pernah melihat, bukan berarti hal itu tidak bisa terjadi. Hal ini pernah terjadi dalam kehidupan dua bersaudara, yaitu Maria dan Marta. Mereka sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Masalahnya adalah saudara laki-laki mereka, Lazarus, sedang sakit. Dan sakitnya makin hari makin parah, sehingga dia hampir saja mati. Tetapi karena mereka dekat dengan Yesus, mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan penyakit Lazarus. Saat itu Yesus sedang tidak ada di situ. Karena itu mereka mengirim kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Karena mereka yakin Yesus akan datang dan menyembuhkan Lazarus. Yesus mendengar kabar tentang Lazarus, namun saat ia sampai di Betania, di mana dia berada, Lazarus sudah meninggal. Sebenarnya, Lazarus sudah dimakamkan selama 4 hari. Jadi ketika Marta mendengar bahwa Yesus telah tiba, Marta pergi menemui Yesus dan berkata, "Jika Anda berada di sini, saudara laki-laki saya tidak akan meninggal." "Adikmu akan bangkit kembali," kata Yesus. Marta tidak benar-benar mengerti apa yang Yesus katakan, dan dia pergi untuk mendapatkan saudara perempuannya Maria yang juga datang untuk bertemu dengan Yesus. Ketika Maria melihat Yesus, dia bersujud di bawah kaki Yesus. "Tuhan, jika Kau berada di sini, saudara laki-lakiku pasti tidak akan mati." Nah, sekarang kamu bisa lihat, bagi mereka sepertinya semuanya sudah berakhir. Lazarus sudah mati, dan jika saja Yesus sampai di sana lebih awal, maka dia pasti bisa melakukan sesuatu. Mereka telah melihat Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, mengusir setan, dan banyak mujizat-mujizat yang lainnya. Tapi sekarang apa yang bisa Yesus lakukan? Membangkitkan orang mati untuk hidup kembali? Mereka bahkan tidak memikirkannya. Mengapa? Karena mereka belum pernah melihat hal itu terjadi. Tapi saya beritahu kepada kalian, hanya karena kamu belum pernah melihat sesuatu terjadi sebelumnya, bukan berarti itu tidak mungkin terjadi. Kamu mungkin melihat kehidupan dan masalahmu dan berpikir tidak ada harapan bagimu, tidak ada jalan keluar bagi keluargamu. Pada hari itu juga, Marta dan Maria melihat bahwa sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Sebenarnya Yesus mengizinkan masalah itu terjadi untuk mengubahnya menjadi sebuah kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Dia dapat melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yesus pergi ke gua tempat Lazarus diletakkan. Kuburan itu ditutup dengan sebuah batu yang besar. Yesus menyuruhnya untuk membukanya. "Singkirkan batu itu," kata Yesus. "Tetapi Tuhan, akan ada bau busuk karena dia sudah 4 hari dikuburkan." "Tidakkah kukatakan kepadamu bahwa jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah?" Lalu Yesus berdoa dan kemudian berseru dengan suara nyaring, "Lazarus, keluarlah." Saya hanya bisa membayangkan semua orang kaget saat melihat Lazarus berjalan keluar dari makam. Tetapi di sana, Yesus melakukan sesuatu yang tidak seorang pun pernah lihat sebelumnya. Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa hanya karena kamu belum pernah melihat, bukan berarti itu tidak mungkin terjadi. Tuhan itu berkuasa, dan Dia bisa melakukan lebih dari yang bisa kamu minta atau bahkan kamu bayangkan. Tidak ada batasan untuk kuasa dan kemampuannya. Jadilah seperti Yesus, dan lihatlah masalah sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar. Nah adik-adik, kita tiba pada bagian terakhir, yaitu life story atau kisah kehidupan. Nah hari ini kisahnya berasal dari box si tukang kayu. Ada palu atau hammer, ada obeng, ada tang,
dan berbagai alat yang lainnya. Nah, karena itu ikuti terus ya kisahnya, ceritanya bagaimana, dan perhatikan baik-baik karena ini bisa menjadi pelajaran kehidupan buat kita semua. Selamat mengikuti. Haleluya. Kut si tukang kayu berkata saat dia keluar dari truk dan melihat semua kerusakan yang disebabkan oleh banjir kota kecil Toowoomba di Queensland, Australia. Dengan kotak peralatannya di tangan, dia siap membantu membangun kembali rumah semua keluarga yang telah kehilangan segalanya. Semua alat sangat senang menjadi bagian dari proyek besar ini. Tugas mereka adalah membangun kembali rumah-rumah untuk semua keluarga yang telah kehilangan rumah mereka. Scott Siobeng tidak menyia-nyiakan waktu. Dia melompat keluar dari kotak sambil berkata, "Baiklah teman-teman, ayo kita bekerja." Semua alat lainnya juga melompat keluar dan siap mengikuti Scott. Pelan-pelan teman-teman. Mereka mendengar Loisa si penggaris di belakang mereka. Apakah kalian melihat apa yang saya lihat? Tempat ini gila. Ini terlalu banyak pekerjaan. Kita tidak akan pernah bisa memperbaiki kota ini kembali. Oh, no. Yang lain semua berhenti dan melihat sekeliling. Oh teman, dia benar, kata Harry si jackhammer sambil mengambil sepotong kayu busuk. Ini tidak ada gunanya. Lihatlah semua ini. Ini hanya satu kekacauan besar. Sementara mereka masih berbicara dan bergumam, mereka berbalik dan melihat Scott bekerja keras. Sebenarnya dia sudah memasang sebuah kusem menjadi satu. Begini, kata Scott sambil mengusap keringat dari alisnya. Kamu bisa berdiri di sini dan mengeluh, atau kamu melihat ini sebagai kesempatan untuk mengubah kekacauan ini menjadi sesuatu yang baik. Yang lain memutuskan untuk bergabung dengan Scott. Mereka bekerja keras sepanjang hari, memalu, mengukur, memotong, dan menyatukan kayu bersama. Rumah pertama hampir selesai, tapi ketika Harry pergi untuk mendapatkan lebih banyak kayu, dia melihat semua kayu itu hilang. Oh teman-teman, seseorang mencuri kayu kita. Dia berteriak pada yang lain. Kami tidak punya sisanya. Scott dan sisa alat datang dengan cepat untuk melihat apa yang terjadi. Ayo pergi, kita harus mencari siapa yang mengambil kayu kita. Mereka tidak bisa pergi jauh dengan itu, kata Scott. Dan lihat ke tanah, katanya sambil menunjuk ke jalur berlumpur yang ditinggalkan perampok. Jika kita mengikuti jejak itu akan membawa kita kepada mereka. Mereka berlari secepat mungkin sampai mereka berhenti tepat di depan sebuah truk pickup besar. Itu dia, teriak Scott. Tapi kemudian melihat ada masalah. Semua kayu itu diikat dengan kawat logam. Baik, Citang, kami membutuhkanmu. Kamu harus memotong kawat ini sampai terbuka. Cepat, sebelum mereka menemukan kita. Apa? Saya bekerja dengan kayu dan kuku. Saya tidak dapat membantumu mengatasi masalah ini, jawab Pete. Tapi Scott tidak mau mendengar kata tidak. Dengarkan, Pete. Kita perlu kayu kita kembali. Mungkin kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya, tapi inilah kesempatanmu. Nah adik-adik, lihatlah masalah itu sebagai sebuah kesempatan untuk membuat imanmu makin kuat di dalam Tuhan. Pete melompat ke truk, meraih kabelnya dengan tangnya dan menekannya sekuat tenaga. Ayo Pete, kamu bisa melakukannya. Yang lain menyorakinya. Scott benar. Pete menyentak kawat itu menjadi dua, tapi tepat setelah para alat menyambar kayu untuk mengeluarkannya dari truk, mereka mendengar pintu depan truk terbuka. Apa yang kalian lakukan di truk saya? Dia menyala dengan suara yang dalam dan kejam. Tinggalkan kayu saya sendiri, atau kalian bisa menyesal. Lebih banyak kapak memanjat keluar dari bagian depan truk. Shh. Cepat, Pete, bisik Scott terengah-engah pada Pete. Pergilah, panggil Ned sekarang, cepat. Pete berlari secepat mungkin saat yang lain didorong ke sisi truk oleh para kapak.
apa yang akan dilakukan pahlawan kecilmu sekarang? Tidak ada, teriak kapak terbesar. Kami akan menggunakan kayu ini untuk membuat api besar yang bagus. Bagaimana kalau kita melemparimu? Semua peralatan itu takut hidup mereka terancam. Mari kita mulai dengan yang ini, bos, kata salah satu kapak saat ia meraih Louisa penggaris dan menyeretnya pergi. Tepat ketika para kapak membelakangi mereka, Pete tiba dengan nail gun. Tiba-tiba paku terbang ke kiri, kanan, dan tengah. Para kapak sangat terkejut dan ketakutan. Mereka berlari menyelamatkan diri. Setelah mereka semua pergi, alat-alat itu tercengang. Wow, ternyata Ned yang tidak pernah disangka-sangka. Wow, Ned, kami tidak tahu bahwa kamu memiliki begitu banyak kekuatan. Kamu menyelamatkan hidup kita. Yeay. Jadi lihatlah masalah itu sebagai sebuah kesempatan untuk melihat kekuatan Tuhan bekerja atas hidup. Sekitar setahun kemudian, seluruh kota Toowoomba dibangun kembali. Semua keluarga sangat senang bisa kembali ke rumah baru mereka. Para alat menyadari bahwa apa yang tampak seperti masalah besar bagi mereka pada awalnya sebenarnya hanyalah kesempatan besar bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih hebat. Mereka senang karena mereka telah menjadi bagian dari semua itu. Nah, demikian tadi kisah kehidupan yang kamu sudah dengar dan bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup kita, bahwa masalah itu justru bisa membuat kita makin kuat, dan masalah itu bisa membuat kita melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Siapa yang hari ini ada masalah dalam hidupnya? Siapa yang keluarganya sedang ada masalah hari-hari? Ayo kita sama-sama berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan, ini kami menyerahkan setiap hidup kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang ada masalah, bahkan ada masalah dalam keluarganya. Biarlah Engkau buat mereka melihat dari masalah itu bahwa kekuatan Tuhan bisa bekerja atas hidup mereka, bahwa masalah itu akan bisa membuat mereka semakin kuat, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam setiap masalah, setiap persoalan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak yang hari ini mendengar firman ini, supaya hidup mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Eli bisa menjumpai adik-adik di rumah minggu ini. Nah adik-adik semua tentu suka dengan yang namanya coklat dan Oreo, bukan? Nah, hari ini Kak Eli akan mengajarkan adik-adik semua untuk membuat yang namanya bola-bola Oreo coklat. Nah, seperti ini contohnya adik-adik. Ya, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bola-bola Oreo coklat itu adalah satu bungkus Oreo, 2 bungkus susu kental manis coklat, dan meses coklat adik-adik. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuka Oreo-nya, lalu kita akan memasukkan Oreo-nya ke dalam kantong plastik adik-adik. Nah, seperti ini ya. Kita akan masukkan Oreo-nya ke dalam kantong plastik. Setelah ini, kita akan hancurkan Oreo-nya adik-adik. Kita hancurkan Oreo-nya. Nah, Kak Eli punya yang sudah jadi, yang sudah kakak hancurkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini Oreo-nya sudah kita hancurkan adik-adik sampai dia menjadi seperti ini. Setelah itu, kita akan taruh Oreo-nya itu ke dalam wadah adik-adik. Kita akan taruh ke dalam mangkok. Ya, seperti ini. Lalu kita akan berikan susu kental manis. Nah, kita akan buka kedua buah susu kental manis tadi. Lalu kita akan masukkan ke dalam Oreo kita. Nah, seperti ini adik-adik. Dua-duanya kita pakai ya, susu kental manisnya adik-adik.
Oke. Kita akan masukkan kedua buah susu kental manis ini. Ya. Lalu kita akan aduk. Kita akan aduk menggunakan sarung tangan adik-adik. Kita akan gunakan sarung tangan. Tapi kalau adik-adik nggak punya sarung tangan seperti ini di rumah, kalian harus cuci tangan kalian dulu yang bersih ya adik-adik. Baru kita akan mencampurkan Oreo ini. Nah, kita akan campurkan Oreo yang sudah kita kasih susu kental manis. Setelah semuanya tercampur, baru nanti kita akan bulat-bulatkan. Nah, hari ini kakak akan dibantu sama teman kalian yang namanya Esel adik-adik. Nah, hai Esel. Hai teman-teman. Ya, kita akan dibantu oleh Esel untuk membuat bola-bola Oreo coklat. Oke. Ya, pakai sarung tangannya dulu ya. Nah, setelah semua tercampur seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kita akan bulat-bulatkan. Kita akan bulat-bulatkan. Oke, kita akan mulai membulat-bulatkannya ya adik-adik. Oke, kita bulat-bulatkan. Kita akan bulat-bulatkan semua sampai Oreo coklat ini habis adik-adik. Nah, setelah dia bulat-bulat seperti ini, nah, kelihatan adik-adik, setelah bulat seperti ini, ya, kita akan gulungkan ke dalam meses coklat kita adik-adik. Nah, kita akan gulungkan ke dalam meses coklat. Ya, kita akan lakukan ini semua sampai Oreo coklat ini habis ya adik-adik. Ya, setelah semua bola-bola Oreo coklat ini habis, kita lumurkan dengan coklat mesesnya adik-adik. Nah, seperti ini selesai. Kita bisa menghiasnya dengan tusuk gigi yang cantik-cantik adik-adik. Coba bagaimana kita menghiasnya ya? Coba hias. Seperti ini teman-teman. Benderanya kalian berdiri, kalau itu kalian tusuk masuk seperti ini. Oke. Masuk lagi gitu. Oke, setelah selesai kita menghias bola-bola coklat ini. Wah, cantik sekali ya adik-adik. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah online-nya untuk minggu ini ya Benji ya. Bagaimana Benji, senang tidak? Senang ya? Wah iya, adik-adik juga di rumah pastinya senang sekali. Yuk Benji, kita mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Ya, kita berdoa ya. Benji tangannya dilipat. Ya, kita berdoa sama-sama ya. Oke, ikuti Lulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti ibadah online minggu ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Kami mau menjadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay, Benji, jangan lupa selalu di rumah. Ya, Benji nggak boleh sering-sering main di luar. Nggak apa-apa ya. Oke, sampai berjumpa lagi minggu depan di ibadah WTC Kids online kita. God bless you.